الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Terjemahan ayat ini adalah, kamu tidak akan pernah mencapai kebaikan sempurna hingga kamu menginfakkan sebagian dari apa yang paling kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu telah menulis bahwa dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah, di mana ruku pertama dimulai, di sana disebutkan mengenai orang-orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu apapun yang telah Allah berikan, mereka membelanjakannya. Ini adalah penyebutan ruku pertama. Kemudian dalam surah ini, di beberapa tempat telah ditekankan dengan sangat kuat mengenai infak fi sabilillah. Jadi kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sejati sampai kalian membelanjakan sebagian dari harta kalian. Beliau bersabda bahwa ma'na mimma tuhibbun menurut saya adalah harta, karena Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwa manusia sangat mencintai harta. Maka untuk memperoleh kebajikan yang sejati, perlu menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Hadrat Masih Maud alaihi salam juga telah menafsirkan hal ini di berbagai tempat. Pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, tidak seharusnya ada kecintaan terhadap harta. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian sama sekali tidak dapat memperoleh kebajikan sampai kalian membelanjakan di jalan Allah dari hal-hal yang kalian cintai. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, seseorang tidak dapat mengklaim melakukan kebajikan dengan menginfakkan barang-barang yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pintu kebajikan itu sempit. Maka ingatlah bahwa tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalamnya dengan menginfakkan barang-barang yang tidak bermanfaat. Karena terdapat nas yang jelas, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum kalian menginfakkan barang-barang yang paling berharga dan paling dicintai, maka derajat menjadi yang dicintai dan yang berharga tidak dapat diperoleh. Jika kalian tidak ingin menanggung kesulitan dan tidak ingin mengadopsi kebajikan yang sejati, maka bagaimana kalian dapat berhasil dan mencapai tujuan? Maka orang-orang yang terkadang memperoleh penghasilan yang baik, tetapi dalam pengorbanan harta mereka tidak berada pada standar sebagaimana seorang Ahmadi biasa yang berpenghasilan rata-rata, maka orang-orang seperti itu harus merenungkan bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa pengorbanan yang sesungguhnya adalah apa yang kalian cintai, infakkanlah itu di jalannya. Barulah kalian dapat menjadi orang yang memperoleh keridhaan Allah Ta'ala dan dapat menjadi pewaris karunia-Nya. Allah Ta'ala tidak hanya di satu dua tempat, tetapi di berbagai tempat dalam Al-Quran telah memerintahkan infak di jalan Allah Ta'ala. Misalnya, di satu tempat Allah Ta'ala berfirman, wa anfiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berfirman, infakkanlah harta dan jiwa di jalan Allah Ta'ala, dan janganlah dengan tangan kalian sendiri menjatuhkan diri kalian ke dalam kehancuran, dan berbuatlah ihsan. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka tidak berinfak di jalan Allah Ta'ala terkadang menjatuhkan ke dalam kehancuran. Di satu sisi terdapat pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti imam zaman ini, yang menggenapi nubuatan Rasulullah SAW, dan sesuai dengan nubuatan beliau
kita telah masuk dalam jemaat Hadrat Masih Maud salam, sedangkan di sisi lain terkadang timbul keengganan dalam pengorbanan harta. Ini tidaklah benar. ये ठीक नहीं है। Secara umum memang dalam jemaat terdapat perhatian yang sangat besar terhadap hal ini, tetapi ada sebagian orang yang memperoleh kelapangan sangat besar dari Allah Ta'ala, dalam diri mereka timbul pemikiran seperti ini. Merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa mayoritas jemaat dengan sangat gembira mengambil bagian dalam pengorbanan harta, tetapi ada sebagian, sebagaimana telah saya katakan, ada sebagian yang mengalami keengganan. Maka mereka harus mengingat firman Allah Ta'ala ini, bahwa menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala adalah suatu keharusan. Orang-orang yang berpenghasilan besar, memang sebagian di antara mereka ada yang mengambil bagian dalam anjuran-anjuran pengorbanan dan mengambil bagian dengan sangat antusias. Tetapi di sini, secara sambil lalu, saya juga ingin menjelaskan bahwa canda, hisah amat, dan sebagainya, mereka tidak membayarnya sesuai dengan aturan dan tidak teratur dalam hal ini. Maka orang-orang seperti ini harus introspeksi diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di tempat lain dalam Al-Quran, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah dari harta benda yang setelah umat-umat terdahulu kalian telah dijadikan pemiliknya. Dan di antara kalian yang beriman, mereka yang terus-menerus berinfak di jalan Allah Ta'ala, mereka akan memperoleh pahala yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, Wa malakum alla tunfiku fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah Ta'ala? Padahal kepunyaan Allah lah warisan apa yang ada di langit dan bumi. Yaitu dari dunia material ini, apapun yang ada di tangan manusia, pada akhirnya manusia akan meninggalkannya dan mati, dan itu akan kembali ke dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersisa dalam kekuasaan manusia. Atau warisan juga terbagi-bagi. Jika ahli waris tidak baik, maka mereka akan menyia-nyiakannya. Di tangannya tidak tersisa apapun. Tidak di dunia ini dan tidak pula di alam selanjutnya. Oleh karena itu, lebih baik sejak awal bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berinfak demi Dia. Maka Allah Ta'ala kemudian akan menempatkan keberkatan di dalamnya dan juga melindungi keturunan-keturunan. Kemudian demikian pula dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan dengarkanlah firman-Nya dan taatlah kepadanya dan teruslah menginfakkan harta kalian di jalannya. Ini akan lebih baik bagi diri kalian dan orang-orang yang dilindungi dari kekikiran hatinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa kekikiran dan kebakhilan ini tidaklah benar. Jika ingin menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala, maka harus berinfak di jalannya. Dan demikian pula terdapat ayat-ayat yang tak terhitung banyaknya lagi dalam Al-Quran yang mendorong kita agar kita menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Ta'ala. Dan di zaman ini, sebagaimana Hadrat Masih Maud salam juga telah bersabda berkali-kali bahwa untuk penyebaran agama dan untuk memperluas pekerjaan-pekerjaan agama, untuk tabligh Islam diperlukan harta. Kalian harus menginfakkan sebagian dari harta kalian. Kemudian harus diingat pula bahwa orang-orang yang menginfakkan harta untuk agama, sebagaimana saya telah menyampaikannya dengan membacakan ayat, manfaatnya bukan hanya untuk mereka sendiri, melainkan seluruh kaum dapat mendapatkan manfaat. Maka simpati terhadap kaum menuntut hal ini, dan simpati terhadap kemanusiaan menuntut hal ini, bahwa kita berinfak di jalan Allah Ta'ala yang darinya diinfakkan untuk membantu orang-orang dan juga diinfakkan untuk penyebaran Islam. Dalam hadis-hadis pun mengenai hal ini, Rasulullah SAW telah menasihati berkali-kali di berbagai tempat bahwa harus melakukan pengorbanan harta. Diriwayatkan dari Hadrat Hasan radhiyallahu anhu, ini adalah hadis kursi.
bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan merujuk kepada Allah Ta'ala, "Wahai anak Adam, kumpulkanlah khazanahmu di sisiku dan tentramkanlah hatimu. Tidak ada bahaya terbakar api, tidak ada kekhawatiran tenggelam dalam air, dan tidak ada ketakutan pencurian oleh pencuri. Khazanah yang disimpan di sisiku akan aku berikan kepadamu secara penuh pada hari ketika engkau sangat membutuhkannya." Maka ini adalah janji Allah Ta'ala bahwa jika kalian berinfak di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan harta secara penuh. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bahwa harta baik apapun yang kalian infakkan di jalannya akan dikembalikan kepada kalian secara penuh. Bahkan di tempat lain juga difirmankan bahwa akan dikembalikan berlipat ganda. Maka inilah cara-cara pemberian Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kita adalah orang-orang yang beruntung bahwa sebagaimana telah saya katakan sebelumnya, mayoritas para Ahmadi menyadari hal ini. Mereka berinfak tanpa batas di jalan Allah Ta'ala. Di zaman Hadrat Masih Maud SAW pun terdapat contoh-contoh infak seperti ini. Bahkan setelah melihat mereka, suatu kali beliau alaihissalam bersabda bahwa saya merasa heran bagaimana orang-orang yang miskin ini, orang-orang miskin sedang melakukan pengorbanan sebesar ini demi agama. Hari ini pun keadaannya sama. Umumnya jumlah Ahmadi yang ada memahami bahwa harus berinfak di jalan Allah Ta'ala. Mereka sangat menyadari hal ini. Saya telah melihat bahwa kebanyakan dari kalangan miskin atau kelas menengah yang berpenghasilan melakukan pengorbanan-pengorbanan yang besar, yang sangat besar, karena mereka menyadari bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan harta ini kepada kami, atau kami akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala lebih mengetahui, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Perkara yang sebenarnya adalah bahwa di dunia yang akan datang Allah Ta'ala akan mengembalikannya, memasukkannya ke dalam pahala mereka. Dan pengorbanan-pengorbanan ini akan menjadi sarana peningkatan derajat-derajat bagi mereka. Kemudian dalam sebuah hadis, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa memberikan satu kurma pun dari penghasilan yang halal di jalan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala hanya menerima sesuatu yang suci, maka Allah Ta'ala akan menerima kurma itu dengan tangan kanannya dan akan terus membesarkannya hingga menjadi sebesar gunung. Sebagaimana salah seorang di antara kalian, beliau SAW memberikan contoh, salah seorang di antara kalian memelihara anak sapinya yang kecil hingga menjadi hewan yang besar, maka sebagaimana anak sapi yang kecil tumbuh menjadi besar dengan pemeliharaan, demikian pula harta kalian juga akan terus bertambah jika kalian memberikannya di jalan Allah Ta'ala. Tetapi syaratnya adalah bahwa harta itu harus halal. Janganlah sampai harta itu diperoleh dengan cara yang salah. Jangan sampai untuk mengumpulkan harta itu dilakukan penghematan dengan cara-cara yang salah, kemudian diberikan untuk canda. Bukan demikian. Melainkan hanya ketika harta itu halal, barulah Allah Ta'ala menerimanya. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat hingga hisab selesai, orang yang berinfak fisabilillah akan berada dalam naungan harta yang telah diinfakkannya di jalan Allah Ta'ala. Maka pada hari kiamat pun, pengorbanan-pengorbanan harta dengan syarat dilakukan dengan niat yang baik dan dari harta yang halal akan menarik dan menyerap karunia Allah Ta'ala. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa para anggota jemaat memahami hal ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman bahwa pengorbanan harta orang-orang yang menempuh jalan takwa akan diterima dan kemudian Allah Ta'ala akan menganugerahi mereka dengan berlimpah. Kebanyakan orang-orang jemaat berusaha mengamalkan hal ini. Allah Ta'ala berfirman di salah satu tempat dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallaha fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya
dan Dia akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan maksudnya. Allah telah menetapkan takaran bagi setiap sesuatu, dan Dia memberikan sesuai dengan takaran tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya selalu diingat bahwa sejauh mana kita telah mencapai kemajuan dalam takwa dan kesucian, standarnya adalah Al-Quran. Allah Ta'ala telah menjadikan salah satu tanda orang-orang bertakwa adalah bahwa Allah Ta'ala membebaskan orang yang bertakwa dari hal-hal yang dibenci di dunia, dan Dia sendiri menjadi penjamin urusan-urusannya. Sebagaimana difirmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan membukakan jalan keselamatan baginya dalam setiap kesulitan. Orang-orang yang berkorban demi Allah Ta'ala adalah mereka yang takut kepada Allah Ta'ala dan yang berkorban demi Allah Ta'ala. Ketika mereka melakukan hal itu, maka mereka tidak lagi memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi atau bagaimana pengeluaran-pengeluaran mereka akan tercukupi. Allah Ta'ala menerus membukakan jalan-jalan bagi mereka. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala membukakan jalan keselamatan bagi mereka dan menciptakan bagi mereka sarana-sarana rezeki sedemikian rupa yang tidak pernah terlintas dalam ilmu dan sangkaan mereka. Kemudian pada suatu kesempatan, beliau bersabda, Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang berkorban deminya dan yang berjalan di atas takwa dari berbagai musibah. Beliau bersabda bahwa orang-orang yang Allah Ta'ala menjadi penanggung jawab urusan mereka, maka mereka terbebas dari penderitaan-penderitaan dunia. Mereka terbebas dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan, dan mereka memasuki kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman sejati. Bagi mereka ada janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa orang yang mengambil jalan takwa, Allah Ta'ala dengan karunia-Nya mengeluarkannya dari setiap musibah dan penderitaan. Dia sendiri menjadi penanggung jawab rezekinya dan memberikan dengan cara yang tidak pernah terlintas dalam khayalan dan sangkaan. Kemudian di tempat yang sama beliau juga bersabda bahwa orang-orang yang bertawakal dan condong kepada Allah Ta'ala tidak pernah binasa. Beliau bersabda bahwa pemberi rezeki yang sejati adalah Allah Ta'ala. Orang yang bertawakal kepadanya tidak akan pernah terputus dari rezekinya. Dia menyampaikan rezeki kepada orang yang bertawakal kepadanya dengan segala cara dan dari segala tempat, yakni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa bertawakal dan bergantung kepadaku, maka aku akan menurunkan rezeki dari langit baginya dan mengeluarkannya dari bawah kakinya. Maka seharusnya setiap orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dengan cara yang sama, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyampaikan banyak nasihat di berbagai tempat dan juga telah menafsirkan ayat ini. Merupakan karunia khusus Allah Ta'ala bahwa para anggota jemaat memahami hal ini. Mereka adalah orang-orang yang memberikan pengorbanan demi jemaat dan juga orang-orang yang menyaksikan karunia-karunia Allah Ta'ala. Di dunia ini, setiap tahun ribuan contoh muncul di hadapan kita. Karena saat ini saya akan berbicara tentang wakfi jadid, maka saya akan menyajikan beberapa contoh dari orang-orang yang telah memberikan candah wakfi jadid dan Allah Ta'ala telah melimpahkan karunia kepada mereka, atau mereka memiliki keyakinan dan iman yang begitu kuat kepada Allah Ta'ala sehingga jika mereka berkorban, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhan mereka. Dan sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa orang-orang yang berpenghasilan rendah dan menengah memiliki kesemangat pengorbanan yang sangat besar, dan umumnya contoh-contoh yang muncul di hadapan kita adalah dari mereka. Ada jemaat Indonesia di Pinggir Sari. Seorang wanita di sana bernama Tahira Sahibah mengatakan bahwa saya adalah guru paruh waktu dengan gaji yang sangat kecil. Pada akhir tahun keuangan wakfi jadid, saya menerima pesan dari sekretaris PB bahwa janji saya sebesar Rp130.000 masih tersisa. Saya hanya memiliki sejumlah uang yang telah saya simpan untuk memulai usaha sekecil. Saya memiliki uang sejumlah itu, tetapi telah saya simpan untuk keperluan saya sendiri. Beliau berkata bahwa
Di dalam hati saya terjadi sedikit pergulatan, tetapi kemudian saya bertawakal kepada Allah Ta'ala dan semua uang yang ada itu saya berikan untuk wakfi jadid. Maka Allah Ta'ala berkehendak sedemikian rupa, sehingga secara tidak terduga saya menerima bonus dari sekolah yang mana sangat saya perlukan. Dan bersamaan dengan itu, saya juga mendapat kabar gembira bahwa nama saya telah dimasukkan ke dalam daftar penerima subsidi dari pemerintah. Beliau berkata bahwa saya belum sempat mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan sepatutnya. Tiba-tiba pekerjaan saya ini selesai, yaitu pada saat yang sama nomor registrasi guru saya juga telah diterbitkan yang telah saya tunggu selama bertahun-tahun. Beliau berkata bahwa saya yakin bahwa karunia Allah Ta'ala ini terjadi karena keutamaan pembayaran candah saya tersebut. Kemudian Kenya yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Antara Indonesia dan Kenya terdapat jarak ribuan mil, tetapi perhatikanlah bagaimana pemikiran mereka, bagaimana karunia Allah Ta'ala di satu tempat, di setiap tempat. Bagaimana Allah Ta'ala juga melimpahkan karunia kepada mereka. Amir Sahib Kenya menulis sebuah kejadian bahwa seorang mu'allim menceritakan kejadian seorang wanita yang sangat teratur membayar candah-candah dan meskipun tidak ada penghasilan khusus baginya. Tetapi dalam hal candah-candah, beliau sangat teguh. Dalam keadaan seperti itu, barulah diketahui betapa besar kebutuhan itu dan betapa besar seharusnya kecintaan terhadap harta. Tetapi pada saat itu, mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala pada hakikatnya sama dengan mengeluarkan hati atau jantung, sebagaimana Hadrat Masih Maud SAW telah bersabda. Alhasil, beliau menulis bahwa tahun ini janji wakfi jadid saya adalah 400 shilling yang telah saya bayarkan, dan saya hanya memiliki uang tersisa ini saja. Sekarang uang saya benar-benar telah habis. Tetapi coba lihat bagaimana perlakuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku memberi rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah kalian duga. Allah Ta'ala tidak membiarkan beliau dengan tangan kosong ketika beliau berkata bahwa tangan saya telah kosong dari uang. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku tidak akan membiarkan tangan kalian kosong. Beberapa hari kemudian, beliau menerima dari putri beliau 1400 shilling dengan penjelasan bahwa dari jumlah ini silahkan ayah bayarkan candah dan sisanya gunakan untuk pengeluaran ayah. Setelah itu menantu beliau menelepon. Di sana ada kebiasaan bahwa setelah pernikahan hak mahar putri diterima oleh orang tua, maka ia mengirimkan 2 ekor sapi sebagai nilai hak mahar yang nilainya 90.000 shilling kepada beliau. Tidak hanya itu saja yang terjadi. Beliau berkata, saya hanya memberikan 400 shilling, tetapi Allah Ta'ala memberikan dengan tak terhitung dan luar biasa banyaknya, dan memberikan dari tempat yang sama sekali tidak saya harapkan. Kemudian secara tidak terduga dari sanak saudara dan anak-anak lainnya juga mulai sampai kepada beliau hadiah-hadiah dan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas hal ini beliau mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dan keyakinan beliau menjadi sempurna bahwa ini adalah keberkatan candah. Dari pembayaran candah pertama-tama turun karunia Allah Ta'ala, dan bersamaan dengan itu, dengan menyaksikan anugerah-anugerah Allah Ta'ala, maka iman orang-orang juga bertambah. Guinea Conakry adalah sebuah negara di Afrika. Mubalik di sana menulis bahwa di suatu wilayah terdapat sebuah desa di wilayah Kindia. Di sana ada seorang wanita Ahmadi yang telah menulis janji tahun ini sebesar 150.000 Guinea franc. Memang terdengar jutaan, tapi di sana nilai uang cukup rendah. Oleh karena itu, ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Beliau berkata bahwa ketika pada akhir tahun mubalik lokal kami pergi ke desa beliau untuk mengumpulkan candah, maka beliau telah pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Karena waktu sedikit, orang-orang ini pergi menemui beliau di pasar dan memberitahukan kepada beliau bahwa masih ada tunggakan candah Anda berdasarkan janji yang telah dibuat. Wanita itu berkata dengan sangat sedih bahwa pada saat ini saya tidak memiliki apapun untuk membayarnya. Wanita itu berkata, tuan-tuan untuk sementara silahkan kembali saja, insya Allah saya akan membayarnya. Sekarang lihatlah, beliau adalah seorang wanita yang telah beriman menerima Islam dan Ahmadiyah. Bagaimana beliau telah meningkat dalam keimanan, alih-alih menunda dengan mengatakan, pergilah saat ini karena saya tidak dapat memberikannya, tetapi berkata bahwa saya tidak memiliki apapun saat ini, namun saya akan segera mengatur dan menyampaikannya kepada Anda. Alhasil mubalik kami pergi dari sana,
Dari sana pergi ke desa berikutnya dan ketika kembali lagi datang kepada wanita itu, beliau menyerahkan 100.000 franc dan berkata bahwa inilah seluruh penghasilan saya sepanjang hari ini yang saya akan persembahkan di jalan Allah Ta'ala. Beliau berkata, meskipun selama beberapa hari tidak ada makanan yang baik untuk dimasak di rumah kami, makanan yang biasa saja itulah yang beliau berikan kepada anak-anak. Hari ini niat saya adalah bahwa apapun yang saya hasilkan, maka saya akan memberikan makanan yang baik kepada anak-anak. Tetapi sebagaimana yang telah Anda katakan, dan juga merupakan pengalaman saya pribadi, bahwa pengorbanan yang diberikan di jalan Allah dari harta yang dicintai tidak akan sia-sia. Allah Ta'ala menyediakan dari tempat-tempat yang bahkan manusia tidak dapat membayangkannya. Maka saya berpikir bahwa pengorbanan saya tidak akan sia-sia, dan hari ini saya melunasi semuanya. Ketika pemubalik lokal masih berada di sana, wanita itu menerima telepon dari putranya yang mengatakan bahwa saya memiliki beberapa barang untuk diberikan kepada ibu. Silakan ibu kemari dan ambil. Lalu wanita itu pergi menemui putranya dan putranya memberikan kepada beliau 500.000 franc dan berkata ini adalah untuk kebutuhan rumah. Wanita itu kembali dengan gembira dan setelah kembali mulai menceritakan hal tersebut. Sementara itu, bel telepon berbunyi lagi. Ternyata seorang putra beliau yang lainnya yang tinggal di kota lain berkata bahwa saat ini saya berada tidak jauh dari ibu dan akan pergi ke suatu tempat. Oleh karena itu, saya tidak dapat datang. Mohon ibu saja yang datang kemari. Saya memiliki hadiah untuk ibu. Ketika wanita itu pergi menemuinya, maka putranya juga memberikan 300.000 franc dan mengatakan ini untuk kebutuhan rumah. Wanita itu kembali dan menceritakan dan berkata bahwa ini bukan hanya karunia Allah Ta'ala kepada saya, bahkan telah semakin meningkatkan keimanan saya. Begitu juga keyakinan saya semakin kuat. Bagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahi saya berkat pengorbanan yang saya berikan demi jemaat. Dari hal ini, saya memahami bahwa jemaat benar-benar berada di atas kebenaran. Allah Ta'ala memperkuat keimanan dan pengorbanan yang kami lakukan di jalan Allah Ta'ala, pasti diterima di sisi Allah Ta'ala. Beliau berkata bahwa saya memberikan 100.000, Allah Ta'ala memberikan kepada saya dengan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Kemudian ada peristiwa seorang Ahmadi Mukhlis dari kota Aktau, Kazakhstan, Ali Bek Sahib. Beliau sangat teratur dalam membayar canda. Setiap bulan membayar canda tepat waktu. Sejak beberapa waktu, karena keterpaksaan beliau tidak dapat membayar canda, hingga pada akhir tahun canda wajib dan wakaf jadid pun tidak dapat terbayarkan. Beliau sangat gelisah. Suatu hari, setelah salat Jumat, beliau sendiri berkata bahwa utang sangat menumpuk karena itu bank telah menutup akun saya dan karena itu pula saya tidak dapat membayar canda. Saya berdoa agar Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya. Beliau berkata bahwa suatu hari pejabat dari perusahaan tempat saya bekerja memberikan kepada kami sejumlah uang yang cukup besar sebagai bonus yang kami tunggu-tunggu selama 1 tahun, tetapi tidak ada kemungkinan untuk menerimanya. Bagaimanapun juga uang itu diterima dan dengan karunia Allah Ta'ala utang pun lunas dan tunggakan canda juga telah terlunasi. Ali Bek Sahib berkata bahwa saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa karunia ini semata-mata terjadi agar saya dapat membayar canda saya. Satu kejadian lagi tentang Allah Ta'ala yang tidak menangguhkan dan memberikan secara tidak terduga telah ditulis oleh Amir Sahib Australia. Sekarang ini adalah kejadian dari berbagai negeri yang kejadian-kejadiannya serupa. Beliau berkata bahwa ada seorang saudara Ahmadi dari Gold Coast yang telah membayar canda wakaf jadid sebesar $1.000. Amir Sahib berkata bahwa saya mengingatkan beliau dan berkata agar mempersembahkan pengorbanan harta yang lebih banyak lagi dalam program ini. Umumnya orang-orang yang tidak sangat kaya, namun pada tingkat menengah, tidak melakukan pengorbanan sebesar itu. Tetapi ada juga sebagian yang melakukan pengorbanan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Pak Amir berkata bahwa meskipun standar beliau tidak seperti standar orang-orang miskin, tetapi beliau tetap melakukan pengorbanan yang baik. Bagaimanapun juga, saya sedang menceritakan kejadian orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih baik, yang melakukan pengorbanan demi jemaat. Beliau telah berjanji $1.000 dan telah melunasinya. Ketika beliau dihimbau untuk melakukan pengorbanan lebih banyak lagi, beliau mempersembahkan $6.000 lagi.
melipat gandakan menjadi 6 kali lipat, dan dengan demikian secara keseluruhan beliau telah membayar $7.000. Pada hari berikutnya beliau menelepon dan memberitahukan bahwa istri saya menerima telepon dari perusahaan asuransi yang memberitahukan bahwa klaim asuransi kami yang sedang dalam proses, yang sebelumnya kami tidak mengetahuinya, telah diterima. Sebagai hasilnya kami menerima uang sebesar $12.000 dalam bentuk refund. Sahabat tersebut berkata bahwa saya telah melakukan pengorbanan sebesar 6.000 dan Allah Ta'ala dalam waktu 2 hari saja telah mengembalikan uang tersebut kepada saya dengan melipat gandakannya menjadi 2 kali lipat dan dikembalikan melalui cara yang tidak pernah diharapkan dan diduga. Kemudian Mubalik Gini Basau menceritakan satu kejadian tentang menyaksikan pertolongan Allah Ta'ala secara tidak terduga. Beliau menulis bahwa seorang Ahmadi yang mukhlis yang bernama Abu Saniyah Sahib berada di luar negeri. Meskipun telah berlalu waktu yang sangat lama, beliau tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang menyebabkan beliau mengalami tekanan finansial. Ketika seseorang berada di negara asing, tidak memiliki pekerjaan dan mengalami tekanan finansial, maka bagaimana keadaannya? Dan pada saat itu jika orang itu mendapatkan harta, maka itu menjadi yang paling dicintainya dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Tetapi perhatikanlah keadaan orang-orang yang tulus ini. Beliau berkata bahwa pada saat yang sama jemaat memberikan seruan untuk membayar canda. Dalam merespon seruan tersebut, Abu Saniyah mempersembahkan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Apa yang ada beliau berikan. Walaupun pada saat itu beliau tidak memiliki uang yang banyak dan uang yang ada itulah yang paling dicintainya, tetapi beliau memberikannya di jalan Allah Ta'ala. Alhasil, Allah Ta'ala segera menerima pengorbanan beliau. Baru saja 1 minggu berlalu sejak pembayaran canda tersebut, beliau menerima telepon dari sebuah perusahaan bahwa beliau diterima bekerja tanpa wawancara apapun. Padahal beliau telah mengajukan lamaran. Mereka berkata, tidak perlu wawancara, silahkan datang. Oleh karena itu, beliau datang untuk pekerjaannya. Abu Saniyah Sahib menceritakan bahwa ini adalah berkah dari pengorbanan yang dilakukan di jalan Allah Ta'ala dan pemenuhan janji pertolongan Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala memberikan dengan sangat berlipat ganda dan kemudian memberikan secara tidak terduga dengan cara yang tidak pernah beliau duga. Mubalik in charge Rusia menulis, Ikram Jan Sahib adalah seorang Ahmadi mukhlis. Beliau berkata, bulan lalu, beliau mengirimkan candahnya dengan penuh emosional menceritakan bahwa selama 2 bulan terakhir, saya tidak dapat membayar canda dan sangat khawatir karena terkendala dari pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Sekarang perhatikanlah, beliau adalah Ahmadi baru, tinggal di daerah-daerah terpencil, tetapi betapa besar kekhawatirannya yang memikirkan bahwa kita harus melakukan pengorbanan harta, karena beliau yakin bahwa dengan itulah karunia Allah Ta'ala akan tercurah kepada kita. Beliau berkata bahwa saya berdoa dengan sangat banyak, orang-orang umumnya berdoa untuk urusan bisnis mereka, namun kekhawatiran beliau adalah untuk mendapatkan harta agar dapat membayar canda. Alhasil beliau berkata, saya berdoa dengan sangat banyak agar Allah Ta'ala menolong saya supaya saya tidak luput dari kebahagiaan ini dan tidak terhalangi dari berkorban di jalan Allah Ta'ala. Suatu hari dalam perjalanan menuju kantor, saya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar gaji saya segera bisa saya terima. Di sana kondisinya juga seperti itu. Gaji juga tertunda supaya saya dapat membayar canda. Bagaimanapun, beliau berkata ketika sampai di kantor secara tidak terduga pada hari itu juga saya menerima gaji dan saya segera membayarkan canda saya dan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala bahwa saya tidak luput dari pengorbanan. Dari India, Inspektur Waqf Jadid di sana menulis bahwa di suatu jemaat ada seorang anggota. Ketika kami mengunjungi beliau memiliki tunggakan canda Waqf Jadid sebesar Rp16.000. Beliau harus membayar cicilan yang sangat penting untuk suatu keperluan, yang untuk itu beliau telah menyimpan uang tersebut. Ketika kami tiba, beliau berkata bahwa cicilan EMI yang harus saya bayar itu akan saya pikirkan lagi nanti, itu memang harus dibayar, akan saya bayar nanti. Sekarang karena saya memiliki tunggakan dan Anda juga sudah datang kepada saya, maka pertama-tama saya akan membayar tunggakan candah kepada Anda. Kami berkata kepada beliau bahwa Anda dalam kondisi sulit, pada saat ini Anda bayar saja separuhnya, sisanya bayar kemudian. Beliau menjawab bahwa pertama-tama saya harus bayarkan untuk bagian Allah Ta'ala, urusan-urusan lainnya Allah Ta'ala akan memperbaikinya, insya Allah.
Jika saya beramal dengan takwa dan bertawakal pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menciptakan sarana yang lebih baik. Kemudian beliau menelepon kami dan memberitahu bahwa sejumlah uang yang tertunda sudah lama dan tidak ada harapan akan mendapatkannya begitu cepat. Tiba-tiba saya mendapatkannya. Dengan cara ini Allah Ta'ala berkat candah telah menyelesaikan semua urusan saya. Iman saya juga bertambah dan saya melihat bagaimana perlakuan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berkorban. Guadeloupe adalah sebuah negara di Amerika Selatan. Di sana ada seorang pemuda mubayin baru bernama Jermain Zen. Usianya 28 tahun, masih mahasiswa. Selain kuliah juga bekerja paruh waktu. Negara yang miskin, beliau diberitahu tentang pentingnya dan berkah wakfi jadid. Umumnya dikatakan bahwa wakfi jadid adalah sarana untuk membiasakan para mubayin baru untuk membiasakan mereka membayar canda. Hendaknya mereka diikutsertakan dalam wakfi jadid dan tahrik jadid, maka perhatian diarahkan ke sisi itu. Ketika diberitahu kepada beliau, beliau berkata bahwa saya memiliki keinginan untuk bergabung di dalamnya, tetapi saat ini saya sama sekali tidak memiliki uang dan juga tidak tahu bagaimana akan melewati bulan ini. Sekarang dalam keadaan seperti ini, memiliki keinginan padahal di tangan tidak ada apa-apa dan juga tidak tahu bagaimana bulan akan berlalu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dan jika seseorang mendapatkan uang, maka pertama-tama dia akan membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah beriman, setiap orang-orang ini sungguh luar biasa. Pak Mubalik berkata kepada beliau bahwa Anda seorang mahasiswa, tidak perlu pengorbanan yang terlalu besar. Silahkan berikan 1 atau 2 euro saja sesuai dengan kemampuan Anda. Allah Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan niat. Maka beliau berkata bahwa setelah 1 minggu, beliau datang ke rumah misi dan membayar candah wakfi jadid sebesar 160 euro. Beliau berkata bahwa pada hari ketika saya berniat untuk berkorban dalam wakfi jadid, Allah Ta'ala pada minggu itu juga memberikan keberkatan dalam harta saya. Di tempat saya bekerja paruh waktu, mereka memberikan gaji kepada saya sebelum waktunya dan juga memberikannya lebih banyak. Sekarang tanpa alasan diberikan lebih banyak. Dia berkata, saya sendiri tidak mengerti mengapa diberikan lebih banyak. Kemudian beberapa hari kemudian memberitahu lagi bahwa satu keajaiban lagi telah terjadi. Beliau berkata, pada hari ketika saya membayar 160 euro, saya memiliki keinginan untuk membayar lebih, tetapi tidak ada kemampuan. Namun beberapa hari setelah memberikan canda secara tidak terduga, mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak. Saya harus menerima sejumlah uang dari sebuah training center yang meskipun sudah diminta berkali-kali tidak diberikan. Tetapi berkat canda, Allah Ta'ala telah mengatur sehingga saya menerima uang tersebut. Oleh karena itu, beliau telah membayar 140 lagi untuk wakfi jadid. Di satu sisi, keadaannya adalah sedang menjalani kehidupan yang sangat sulit. Di sisi lain, beliau juga memberikan candah 300 euro. Demikian pula masih banyak kejadian-kejadian lainnya. Beberapa orang mendapatkan uang dengan cara yang tidak biasa. Yulia Gornova Sahibah dari Jemaat Kyrgyzstan berkata bahwa saya bertanya kepada seseorang di mana saya bekerja, apakah mungkin ada kenaikan gaji saya? Maka mereka memberitahu saya bahwa hanya mungkin dalam bentuk bonus dan tidak diketahui berapa besar bonus yang akan diberikan. Beliau berkata pada bulan Oktober begitu saya menerima sebagian dari gaji saya, maka hal pertama yang saya lakukan adalah membayar candah wakfi jadid saya meskipun memiliki pengeluaran yang sangat banyak. Disinilah juga didapatkan tanda dari janji Allah Ta'ala bahwa pengorbanan yang sebenarnya adalah ini. Inilah tanda dari janji Allah Ta'ala bahwa apa yang kalian cintai, infakkanlah itu di jalan Allah Ta'ala. Pada saat itu, uang tersebut adalah yang mereka cintai karena mereka membutuhkannya. Dan ada banyak sekali pengeluaran. Tetapi beliau berkata bahwa hal yang paling penting bagi saya adalah memenuhi janji yang telah dibuat dengan jemaat. Tepat di akhir bulan yang sama, saya diberitahu bahwa gaji saya telah dinaikkan 40%. Dan selain itu, saya juga dapat memperoleh bonus tambahan berdasarkan standar kerja saya. Saya sangat terkejut karena saya sama sekali tidak menyangka bahwa mereka dapat menaikkan gaji sebanyak itu. Sehari sebelumnya, ketika menghitung pengeluaran, saya merasa bahwa dalam gaji perlu ada tambahan uang kira-kira sebesar yang saya terima. Saya telah membayar candah wakfi jadid terlebih dahulu, tetapi kekurangan yang ada dalam pengeluaran-pengeluaran tersebut telah terpenuhi dengan kenaikan ini. Beliau berkata, saya sangat bersyukur kepada Allah dan saya yakin akan hal ini bahwa karunia luar biasa yang telah Allah Ta'ala berikan ini yang tidak terduga terjadi karena berkah canda.
Beliau berkata, saya akan menceritakan satu hal lagi, bahwa saya memiliki satu usaha lain yang telah saya jalankan sejak beberapa waktu, tetapi tidak ada kemajuan di dalamnya. Namun pada bulan November tahun ini, beliau berkata, saya menunaikan janji saya. Maka setelah memenuhi janji tersebut pada bulan Desember, keuntungan saya dalam usaha itu menjadi 2 kali lipat. Demikian pula dari Indonesia, seorang anggota jemaat di daerah Bandung yang bernama Rama Sahibah. Beliau adalah penulis lepas di media nasional Indonesia. Beliau adalah seorang wanita terpelajar. Beliau berkata, dari pekerjaan inilah saya memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Tahun ini karena artikel-artikel ditolak dan penjualan buku yang menurun, saya tidak dapat memenuhi janji wakaf jadid saya, dan yang membuat saya sangat gelisah dan cemas. Dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, saya membayar beberapa tunggakan dari tabungan saya dan berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa, ya Allah, segala sesuatu adalah milikmu. Maka hilangkanlah dari hatiku kekhawatiran ini tentang bagaimana pengeluaran-pengeluaran akan terpenuhi. Beliau berkata, saya belum sempat melipat sajadah setelah menunaikan salat. Seorang teman menelepon yang memerlukan bantuan saya untuk terjemahan mendesak. Maka setelah pekerjaan selesai, teman itu memberikan saya sebuah amplop yang di dalamnya jumlah uang persis sama dengan yang saya butuhkan untuk memenuhi janji wakfi jadid saya. Saya langsung membayarkan uang itu untuk wakfi jadid. Kemudian karunia Allah Ta'ala terjadi sedemikian rupa sehingga saya menerima pesan dari editor bahwa buku saya telah diterima di tingkat internasional yang merupakan sebuah buku yang telah beliau tulis, dan sekarang saya akan menerima royalti 30% alih-alih 10%. Kemudian Allah Ta'ala dengan berkah pengorbanan saya juga melapangkan jalan bagi putra saya untuk masuk ke perguruan tinggi kedokteran yang secara lahiriah mustahil. Beliau berkata bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya bahwa sejak saya mulai memisahkan terlebih dahulu uang candah dari penghasilan saya, Allah Ta'ala sendiri terus menyelesaikan semua urusan duniawi saya. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala memenuhinya? Sekarang saya tinggalkan beberapa peristiwa dan akan saya sampaikan hasil kerja wakfi jadid tahun ini, yaitu laporan penerimaan yang datang dari jemaat-jemaat. Meskipun laporan-laporan tidak lengkap sesuai dengan keadaan saat ini, terutama di Afrika, dari sana laporan tidak dapat datang secara lengkap. Tetapi meskipun demikian, apa yang telah datang saya sampaikan. Ini adalah tahun ke-69 wakfi jadid, tahun ke-68 telah berakhir, dan tahun baru telah dimulai. Dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang telah berkorban dengan jumlah sekitar 15,97 juta atau sekitar 15 juta pound sterling. Dibandingkan tahun lalu, ini lebih banyak 1,3 juta pound. Alhamdulillah. Kanada dan Inggris adalah yang pertama dan kedua. Inggris tahun ini secara keseluruhan telah memperoleh posisi pertama, tetapi Kanada telah melakukan usaha yang besar dan hampir mendekati Inggris. Tahun ini mereka berada di nomor 2. Nomor 3 adalah Jerman, nomor 4 adalah Amerika, nomor 5 adalah India, kemudian Australia, kemudian satu jemaat di Timur Tengah, kemudian Indonesia, kemudian satu jemaat dari Timur Tengah, kemudian nomor 10 adalah Belgia. Di Afrika, dari segi penerimaan keseluruhan, jemaat-jemaat atau negara-negara yang berada di 10 posisi teratas, saya sebutkan nama-namanya sesuai urutan tersebut. Ghana nomor 1, kemudian Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Nigeria, Liberia, Gambia, Sierra Leone, Benin, Mali. Dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah yang ikut berpartisipasi pun lebih dari 1,5 juta orang. Di antara mereka yang melakukan usaha lebih banyak adalah Nigeria, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Kongo Brazzaville,
Ivory Coast, Central Africa, Kongo Kinshasa yang sangat patut disebutkan. Mereka telah melakukan usaha yang cukup besar dalam memasukkan orang-orang. Dari segi penerimaan keseluruhan, 10 jemaat besar di Inggris adalah nomor 1 Islamabad, nomor 2 Worcester Park, nomor 3 Ash, kemudian Walsall, kemudian Aldershot South, Farnham North, kemudian Morden, Farnham South, Gillingham, kemudian Aldershot North. 5 wilayah yang ada, di dalamnya juga nomor 1 adalah Islamabad, kemudian Baitul Futuh, kemudian Masjid Fazal, kemudian Baitul Ihsan, kemudian West Midlands. Karena kantor Atfal memiliki perhitungan wakaf jarid yang terpisah, dalam hal ini posisi yang ada adalah Aldershot South berada di nomor 1, kemudian Aldershot North, kemudian Borden, kemudian Ash, Cheam South, Farnham South, Islamabad, Roehampton Vale, Witchet Park, Walsall. Nomor 2 adalah Kanada dalam posisi keseluruhan. Dalam hal ini di antara jemaat-jemaat Kanada, Vaughan berada di nomor 1, kemudian Peace Village, kemudian Calgary, kemudian Brampton West, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton East, dan Toronto. 10 jemaat besar Kanada adalah Hamilton berada di nomor 1, kemudian Edmonton West, Hadika Ahmad, Hamilton Mountain, Ottawa West, Regina, Airdrie, Innisfil, Wood Royal, dan Sudbury atau Sudbury, apapun itu. Dalam Atfal, Vaughan berada di nomor 1, kemudian Toronto West, kemudian Peace Village, Calgary, Brampton West, Brampton East, Vancouver, Mississauga, Toronto. Dan dalam jemaat-jemaat dalam Atfal yang menonjol adalah Hadika Ahmad di nomor 1, London South, Hamilton. Di sana juga ada London di Kanada, Hamilton nomor 3, Innisfil, Montreal West, Baitul Ihsan, Saskatoon West, South West, Durham East, Woodstock, Abbotsford, Burlington. 5 jemaat lokal Jerman, di dalamnya Hamburg berada di nomor 1, Frankfurt nomor 2, Wiesbaden, kemudian Rirsad, kemudian Gross-Grau. Dan 10 jemaat yang merupakan lokal imarat, sebelumnya ada 5, dan jemaat-jemaat yang ada 10 adalah berikut ini: Rodgau, Nida, Neuwied, Rodermark, Weingarten, Floresheim, Berlin, Koblenz, Mahdiabad, Pinneberg. Dalam Atfal, 5 wilayah yang ada: Wiesbaden berada di nomor 1, Hamburg, Hessen, South East, Mannheim, Westfalen. 10 jemaat Amerika yang ada adalah North Virginia di nomor 1, Maryland, kemudian Los Angeles, Chicago, Seattle, Silicon Valley, Dallas, Detroit, South Virginia, Georgia, Carolina. Dalam Atfal, Maryland di nomor 1, Albany, Los Angeles, North Virginia, Seattle, Chicago, Georgia, Carolina, Dallas, Oshkosh, Houston. Pakistan juga memiliki posisi, jika dilihat posisi total maka menjadi kelima karena nilai mata uang di sana telah menurun. Tetapi meskipun demikian di Pakistan, meskipun kondisi tidak mendukung, standar pengorbanan sangat tinggi dengan karunia Allah Ta'ala. Di Pakistan nomor 1 adalah Lahore, kemudian nomor 2 Rabwah, ketiga Karachi, dan dalam Chandah Balighan, urutan posisi distrik-distrik adalah sebagai berikut: Islamabad pertama, kemudian Faisalabad, kemudian Rawalpindi, Gujarat, Sargodha, Umerkot, Multan, Narowal, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan.
10 jemaat pertama yang ada di dalamnya Islamabad Shahar nomor 1, kemudian Township Lahore, kemudian Defense Lahore, kemudian Darul Zikr Lahore, Samanabad Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Baitul Fazil Faisalabad, Mughalpura Lahore, Multan Shahar, Delhi Gate Lahore. Dalam Atfal di Pakistan yang jemaat-jemaat di dalamnya nomor 1 Lahore, nomor 2 Rabwah, nomor 3 Karachi, dan posisi distrik-distrik mereka adalah sebagai berikut: Islamabad nomor 1, Faisalabad nomor 2, Narowal, Rawalpindi, Umarkot, Sargodha, Gujarat, Mirpur Khas, Laya, Toba Teksing. India posisinya sebagai berikut. Dalam provinsi-provinsi Kerala nomor 1, kemudian Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh, dan 10 jemaat yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut: Coimbatore nomor 1, kemudian Hyderabad, kemudian Kaldian, kemudian Calicut, Malapalayam, Bangalore, Manjari, Kolkata, Kerang, Karawalar. 10 jemaat Australia adalah sebagai berikut: Melbourne Longbourn, Marsden Park, Castle Hill, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Perth, Melbourne West, Logan East, Melbourne East, dan jemaat-jemaat mereka adalah sebagai berikut: Melbourne Long, Warren, Marsden Park, Castle Hill, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Melbourne East, Perth, Melbourne West, Adelaide West. Dalam Atfal, posisi mereka adalah sebagai berikut: nomor 1 Logan East, kemudian Melbourne Longbourn, Adelaide South, Melbourne West, Logan West, Melbourne Berwick, Castle Hill, Perth, dan Leppington, kemudian Penrith. Semoga Allah telah menganugerahkan keberkahan tanpa batas dalam harta dan jiwa semua orang yang berkorban ini. Nama-nama jemaat dibacakan karena beberapa jemaat merasa bahwa mereka mendapatkan posisi untuk itu mereka meminta agar diberitahukan. Oleh karena itu dibacakan sesuai dengan kebiasaan. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, "Saya memahami secara yakin bahwa kekikiran dan keimanan tidak dapat berkumpul dalam satu hati. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, dia tidak menganggap hartanya hanya sebatas harta yang tersimpan di dalam peti miliknya, melainkan dia menganggap semua khazanah Allah Ta'ala sebagai perbendaharaannya sendiri, dan penahan diri dari menafkahkan harta menjadi jauh darinya, yakni kikir menjadi jauh darinya, sebagaimana kegelapan menjadi jauh dari cahaya. Maka ini adalah karunia khusus Allah Ta'ala. Kita juga telah mengalami bagaimana Allah Ta'ala terus menganugerahi orang-orang karena mereka memahami bahwa semua perbendaharaan ada di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan bahwa semua perbendaharaan ada di sisi Allah Ta'ala. Dia akan menganugerahi mereka di alam akhirat, namun di dunia ini pun Dia akan terus menganugerahi. Ini juga telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Manusia menjadi takjub bagaimana Allah Ta'ala terus menganugerahi kami, dan orang-orang juga mengalami hal tersebut. Beberapa kejadian telah saya sampaikan juga. Semoga Allah Ta'ala, di mana Dia terus menganugerahi kita taufik untuk melakukan pengorbanan harta di masa mendatang, di sana Dia juga terus menambah keimanan dan keyakinan kita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر